Jadi memang rencananya sih prosesi acara awalnya rencananya plan A-nya itu prosesi acara itu memang online. Tapi tadinya tuh ada drive-thru di sekolah. Jadi orang tua bisa turun untuk foto aja sebentar. Terus anak-anak kayaknya ada prosesi di sekolah tapi orang tuanya nggak boleh ikutan. Sebagai orang tua sih ya pastinya momen yang ditunggu-tunggu salah satunya adalah kelulusan anaknya mencapai Ini satu langkah penting lah ya kalau menurut aku lah ya. Ini kan wajib belajarnya 12 tahun gitu ya. Jadi lumayan loh ini sekolah sekian lama gitu akhirnya lulus SMA gitu. Walaupun terseok-seok di masa pandemi ini ya kan. Lumayan. Kemarin Mima lumayan terseok-seok sih. Awalnya senang tuh sekolahnya online, bisa bangunnya suka-suka, bisa nggak mandi gitu, sekolahnya happy. Tapi lama-lama ya namanya anak remaja ya umur segitu kan kehilangan banyak hal lah ya. Benar, biasanya momen-momen dia main, terus kadang-kadang dia curhat, bener berantem, itu juga salah satu momen penting sebenarnya yang harus dilewatin anak-anak remaja seusia Mima gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini semuanya hilang dan dengan kelulusan ini juga yang pasti cukup yang pasti sih membuat kita bahagia lah ya, kita sebagai orang tua lega sudah menemani ya kan proses dia dari jatuh bangunnya dari lulus SMP sampai sekarang itu SD, juga dari SD, SMP. Kemarin lulus SMP aja aku udah nangis banget, ya ampun bisa membimbing anak sampai sekian jauhnya gitu sekolah. Tapi kali ini lulus SMA ya emang kurang touchy sih ya, kalau beda rasanya kalau langsung datang hadir gitu ya, menikmati prosesnya. Tapi walau bagaimanapun tetap bangga sih, happy, lega lah pokoknya. Yang pasti kita orang tua bersyukur lah Mima bisa melewati semua ini dengan baik. Yang pertama bisa diceritakan soal kelulusan dan wisuda Mima hari ini yang dilakukan secara online. Ya, jadi memang rencananya sih prosesi acara awalnya rencananya plan A-nya itu prosesi acara itu memang online. Tapi tadinya tuh ada drive-thru di sekolah. Jadi orang tua bisa turun untuk foto aja sebentar. Terus anak-anak kayaknya ada prosesi di sekolah tapi orang tuanya nggak boleh ikutan gitu. Jadi nggak tahu ya gimana caranya, tapi ada prosesi sebentar gitu di sekolah. Itu kan mengobati banget ya di masa pandemi ini kan, selama ini nggak pernah ketemu sama temen-temennya gitu. Bener. Tapi setidaknya adalah seremoninya dikit. Dan paling nggak datang ke sekolah lah, itu juga salah satu pengobat rasa kangen ya. Iya, cuma terus kan tiba-tiba COVID melonjak angkanya ya, jadinya akhirnya full semuanya online gitu. Tadinya udah sibuk nyari kebaya, nyari apa gitu, akhirnya udah bener-bener pengen inilah ya, pengen memorable buat anak-anak, buat Mima. Pengennya begitu, tapi ya apa daya lah ya, lagi masa pandemi kayak gini jadi full online. Ya udah akhirnya cari-cari akal ya gimana ya caranya biar Mima tetap happy gitu. Jadi tadi sempat aku beliin balon-balon, aku beliin bunga, terus aku panggil fotografer supaya dia bisa mengabadikan momen walaupun cuma foto-foto sendiri aja gitu, sama foto sama kita ya. Iya, ya paling nggak memori Mima graduation-nya itu walaupun di masa pandemi ini tetap ada lah ya, terkenang lah pastinya. Hadiah atas kelulusan Mima. Bingung tuh hadiahnya apaan gitu. Karena gini sih, karena tadinya sebenarnya Mima kan kalau misalnya kuliahnya offline, dia tuh dipikir-pikir karena kayaknya di daerah Selipi sana ya, sementara kita tinggalnya di daerah selatan. Kayaknya jauh banget tuh gitu, dia harus bisa nyetir sendiri karena nggak siapa yang mau nganterin gitu kan. Tadinya mau beliin mobil tapi mobil banyak yang nganggur. Soalnya masa pandemi gini masih online juga. Ya udah deh, ditunda dulu aja. Kita akhirnya fokus ke momennya aja sih, lebih ke momennya, dekor gitu ya, supaya dia ada biar terkenang semangat dan terkenang gitu. Panggil fotografer, terus apa tadi? Kita iniin balon, bunga segala macam deh, pokoknya lengkap gitu.
Terus itu aja sih ya, baru itu aja untuk Iya, kelulusan. karena memang itu tadi karena kondisinya lagi pandemi, Iya, makan-makan untuk nggak bisa. iya makan-makan nggak bisa. Tadinya sih aku sih kepikiran sebenarnya aku pengen liburan gitu loh sebelum Iya, bener-bener. beraktivitas yang normal gitu ya. Tapi dia liburnya lama sih. Nanti bulan Iya. September kira-kira baru masuk kuliah katanya. Tapi kan kita libur juga nggak Iya, nggak kemana-mana kemana-mana gitu ya, kan. mudah-mudahan aja gitu ya. Iya. Bulan-bulan depan kali gitu. Ya nggak tahu lah, ngarep ini itu, tapi agak susah juga sih di masa pandemi kayak gini. Iya, iya. Ya berharap sih hadiah nggak penting, yang penting Momennya aja momennya deh dulu dan ya. bisa dilewati pandemi ini dengan seperti sekarang aja kita udah bersyukur lah, dan mudah-mudahan Mima juga mensyukurin itu sih gitu. Mima sih dari dulu cita-cita udah jelas ya, dia tuh pengen jadi psikolog katanya gitu. Rencananya langsung kuliah. Langsung kuliah. Tadinya sih ada pertimbangan ya, apa aku nggak kuliah dulu gitu setahun. Jadi tahun depan kalau udah nggak pandemi baru kuliah lagi, karena ternyata online tuh berat buat dia gitu. Cuma dia tanya sana sini sih, cuma banyakan dari teman-temannya, seniornya, sepupunya yang udah kuliah duluan, itu sih menyarankan kuliah tuh disegerakan saja gitu, karena biasanya makin kesana makin males, apalagi udah dapat kerjaan, udah punya penghasilan, pastinya makin males. Aku sih sebenarnya terserah Mima aja senyamannya gimana gitu, tapi Mima sendiri akhirnya ngambil keputusan iya sih langsung aja dia disegerakan kuliahnya. Kita sih berharap setelah vaksin ini kayaknya udah mulai buat umum ya, 18 ke atas, mudah-mudahan tahun depan udah membaik bisa ya, udah offline lah ya, udah bisa ke kuliah ya, masuk udah ke bisa kampus. new normal lah New normal, amin ya. Ya aku sih melihat Mima sekolah online sih kayaknya banyak perjuangan yang dilewati lah ya, karena kan sebenarnya ini masa-masa terberat sekolah ya, Iya, SMA, dan belum dialamin gitu oleh semua orang gitu iya, kan tiba-tiba full online. Sementara kan pasti kebutuhannya ada kebutuhan offline-nya ya, misalnya diskusi sama gurunya atau diskusi sama temennya, kerja kelompok apa segala macam. Ini kan dilakukannya full online. Mima sih kemarin sempat mengalami masa Zoom fatigue ya, kayaknya udah enek gitu kayak ngelihat monitor tuh udah sempat menghindar dari guru-gurunya, sempet ngilang, nggak mau masuk sekolah. Aku sih memahami ya, karena aku kayaknya kalau meeting via Zoom kelamaan aja tuh udah pusing gitu. Nah ini kan dia setiap hari tuh dari pagi sampai jam 4 sore ya kalau nggak salah. Sampai 4 sore. Pasti ada apa ya? Ya pasti capeknya ada, lah, gitu ya. Walaupun nggak fisik ya. Dalam arti kata biasa kan bangun tidur, biasanya dilakukan kalau offline kan mandi gitu kan, terus proses berangkat ke sekolahnya gitu kan, seger ya, lihat jalan. Itu sebuah proses yang lumrah ternyata dan penting dilakukan oleh setiap orang gitu kan. Ya, apalagi seusia Mima gitu. juga bilang kalau dia juga baru sadar kalau ternyata proses ke sekolah itu sangat penting gitu. Nah. Karena di rumah tuh kan bawaannya pengen leyeh, pengen istirahat. Karena ya tuh rumah tuh tempatnya istirahat. Tapi dipakai buat belajar, berusaha menghidupkan otaknya tuh katanya sulit banget. Makanya kadang-kadang dia suka ngerjain tugas di coffee shop gitu, atau di kantor kamu gitu kan ya, supaya semangatnya tuh terbangun gitu. Biar suasananya baru lah gitu. Sempat terseok-seok sih. Terus kalau dan masalah ini terseok-seoknya juga salah satunya kita selalu berkomunikasi sama gurunya yang kan kita ini agak sensitif, memang kondisi sekarang ini agak sensitif kalau kita langsung tanya atau minta pertanggungjawaban lah ke anak, itu sangat sensitif gitu. Jadi kita bekerja sama gurunya untuk ini ya, memberikan informasi seperti apa Mima kondisinya ya, apakah ada tugas-tugas yang belum terkumpulkan gitu. Kita selalu berkomunikasi dengan gurunya. Ya, terus kalau khawatir dengan nilainya sih
Kalau aku cenderungnya fokusnya bagaimana anak-anak bisa melewati masa pandemi ini dengan bahagia, itu udah Udah cukup fokusnya. ya. Itu udah lebih dari cukup, karena Iya. ini kan situasinya nggak normal Ya, ya, nggak pastinya ideal. berat, nggak ideal, berat untuk semua orang gitu. Jadi aku yakin sih buat anak-anak ini tuh juga berat, apalagi buat Mima ya yang lagi remaja gitu, lagi senangnya bergaul, tiba-tiba kayak dipingit di kamar gitu kan, kasihan juga. Jadi aku nggak mengkhawatirkan nilai sih, tapi Mima emang orangnya sangat bertanggung jawab ya dengan nilainya. Setidaknya dia nggak mau lah dapat nilai jelek, tapi aku nggak targetin sama sekali, yang penting dia bisa melalui masa pandemi ini dengan baik, itu aja udah alhamdulillah sih. Yang pasti sih orang tua harus benar-benar menurunkan Standar gitu dengan kondisi yang tidak ideal ini. Buat kita aja yang orang dewasa ya, mengalami kondisi pandemi ini cukup berat gitu, apalagi buat anak-anak yang ya itu tadi, yang banyak haknya dia yang hilang gitu ya. Itu sih salah satu strategi kita juga untuk menurunkan standar kita terhadap hasil dari anak-anak. Kemudian